Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ini Wahyudin dari kelas 2B Farmasi dengan NIM 3119063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal sediaan salep untuk penyakit bisul. Untuk jurnal yang pertama yaitu ekstrak daun sirsak. Selanjutnya di sini untuk judulnya yaitu efektivitas salep ekstrak daun sirsak pada mencit yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Seminar Nasional Mikrobiologi Kesehatan dan Lingkungan pada tahun 2015 yang ditulis oleh Itasmia, Amalia, dan Muhammad Daniel. Selanjutnya di sini ada latar belakang jurnal tersebut yaitu perkembangan pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional dengan penggunaan yang lebih baik sekarang lebih diminati. Hal ini disebabkan karena obat tradisional relatif mudah didapat, didukung dengan adanya bahan obat dari alam yang tumbuh melimpah dan berkembang di masyarakat. Salah satu jenis tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu daun sirsak. Nama sirsak berasal dari Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Serikat. Perkembangan pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional dengan penggunaan yang lebih baik didapat, didukung dengan adanya bahan obat dari alam yang tumbuh melimpah di Indonesia, sehingga penggunaan obat tradisional menjadi semakin meningkat dan berkembang luas di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada formula sediaan. Untuk formula sediaannya yaitu dasar salep yang digunakan ialah Paslin album 85 gram. Sediaan salep yang akan digunakan memiliki masing-masing konsentrasi ekstrak daun sirsak yaitu 10, 15, dan 30%. 30% dibuat sebanyak 30 gram. Di sini ada perbandingan formulasi salep ekstrak daun sirsak. Selanjutnya ada hasil penelitian dan evaluasi penelitian. Yang pertama ada uji organoleptik dilakukan dengan mengamati sediaan salep berdasarkan bentuk, warna, dan bau. Selanjutnya ada uji homogenitas dilakukan untuk melihat bahan-bahan dari sediaan salep tercampur dan tersebar menjadi homogen. Pada basis salep, ekstrak daun sirsak dengan variasi konsentrasi 10, 15, dan 30% secara visual tidak menunjukkan terbentuknya butiran kasar atau gumpalan. Selanjutnya ada uji pH. Pada pengujian pH basis salep ekstrak daun sirsak dengan variasi konsentrasi 10, 15, dan 30 memiliki nilai pH yang berbeda-beda untuk tiap sediaan. Data menunjukkan waktu penyembuhan setelah pemberian salep dengan konsentrasi 10, 15, dan 30% terhadap Staphylococcus aureus pada setiap pengulangan dengan masing-masing 3 ekor mencit pada bagian punggung sebelah kanan menunjukkan bahwa salep ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 10 dapat menyembuhkan dalam waktu 7 sampai 8 hari. Konsentrasi 15 dapat menyembuhkan dalam waktu 6 sampai 7 hari. Konsentrasi 30% dapat menyembuhkan dalam waktu 6 sampai 7 hari. Kontrol negatif dapat menyembuhkan dalam waktu 9 hari, sedangkan kontrol positif dapat menyembuhkan dalam waktu 7 hari. Selanjutnya ada uji daya antibakteri. Salep ekstrak daun sirsak pada kulit punggung mencit yang terinfeksi bakteri menunjukkan bahwa sediaan salep tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang waktu penyembuhan infeksi ditandai dengan hilangnya nanah sampai keringnya luka pada kulit punggung mencit. Perbandingan daya antibakteri salep ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 10, 15, dan 30 menunjukkan bahwa konsentrasi 15 dan 10 memiliki daya antibakteri efektif dibandingkan dengan konsentrasi yang lain. Penyembuhannya juga lebih cepat. Untuk konsentrasi yang 10% memiliki daya antibakterinya kurang efektif. Hal ini karena konsentrasi zatnya terlalu kecil sehingga pelepasan zat aktif dan basis salep terlalu sedikit. Penyembuhan
luka infeksi pada punggung kelinci oleh bakteri Staphylococcus aureus dikarenakan adanya kandungan flavonoid dan alkaloid pada daun sirsak. Untuk kesimpulannya dari jurnal 1 yaitu senyawa aktif sekunder secara umum yang terdapat pada daun sirsak yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Ekstrak daun sirsak memiliki efektivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pada pengujian efektivitas salep ekstrak daun sirsak terbukti dapat memberikan efek antibakteri terhadap infeksi Staphylococcus aureus pada mencit dengan konsentrasi efektif 15 dan 30%. Selanjutnya ada jurnal kedua yaitu ekstrak etanol daun kelor. Untuk jurnal ini berjudul Formula Sediaan Salep Ekstrak Daun Kelor dan Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Farmasi dengan volume dan halaman 7 nomor 1 pada tahun 2018 yang ditulis oleh Fitriyanti Juamati, Paulina dan Widya Astuti Lolo. Selanjutnya di sini ada latar belakang jurnal yang kedua yaitu penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama tingginya angka kesakitan atau morbidity dan angka kematian atau mortality terutama pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi, contohnya Staphylococcus aureus. Daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikroba. Hal ini disebabkan oleh adanya senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, fenol yang juga dapat menghambat aktivitas bakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lucy, pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun kelor terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 5 mempunyai daya antibakteri terkecil dan konsentrasi 80% mempunyai daya antibakteri yang kuat. Selanjutnya ada formula sediaannya yaitu daun kelor, Adepts lanae, Paslin album. Pembuatan sediaan salep ekstrak daun kelor dibuat formulasi sebanyak 20 gram pada masing-masing konsentrasi yaitu 5, 10, dan 15%. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya yang pertama uji aktivitas antibakterinya. Uji aktivitas antibakterinya yaitu uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi sumuran. Hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus untuk kontrol positif dan konsentrasi 10% diameter rata-ratanya yaitu 15,3 mm dan 18,6 mm dikategorikan dalam respon penghambatan kuat, sedangkan aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 5 dan 15% diameter rata-ratanya yaitu 20,3 mm dan 22,5 mm dikategorikan dalam respon hambatan pertumbuhan mikroba yang sangat kuat. Kemampuan ekstrak etanol daun kelor dalam penghambatan terhadap bakteri Staphylococcus aureus semakin tinggi konsentrasi ekstrak dalam suatu sediaan salep tidak berbanding lurus dengan hasil pengukuran diameter zona hambat. Hal ini disebabkan karena terdapat berbagai senyawa fitokimia dalam daun kelor dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada hasil uji organoleptik, uji homogenitas, dan uji pH. Uji organoleptik yaitu agar dapat mengetahui bentuk, warna, dan bau.
Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat bahan-bahan dari sediaan salep tercampur dan tersebar homogen. Uji pH dimaksudkan untuk mengetahui sifat dari salep dan penggunaan pada kulit, sehingga aman yang digunakan karena pH yang terlalu asam dapat mengiritasi kulit, sedangkan pH yang terlalu basa dapat membuat kulit bersisik. Untuk selanjutnya ada uji daya sebar salep antibakteri ekstrak etanol daun kelor. Uji ini dilakukan dengan menggunakan media nutrien agar yang bertujuan untuk menumbuhkan bakteri karena media ini berfungsi sebagai sumber nitrogen, sumber karbon, sumber vitamin bagi pertumbuhannya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari jurnal 2 ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kelor dapat diformulasikan sebagai sediaan salep antibakteri. Sediaan salep ekstrak daun kelor untuk uji organoleptik, uji pH, dan uji daya sebar sudah memenuhi persyaratan uji mutu sediaan, sedangkan uji homogenitas belum memenuhi persyaratan. Sediaan salep ekstrak etanol daun kelor konsentrasi 5, 10, 15 memberikan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya di sini ada jurnal yang ketiga dengan bahan aktifnya yaitu ekstrak kunyit, kencur, dan temu giring. Untuk jurnal itu sendiri judulnya yaitu aktivitas antibakteri salep dengan bahan aktif ekstrak kunyit, kencur, dan temu giring terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional volume 2 nomor 2 halaman 60 sampai 115 pada tahun 2017 yang ditulis oleh Bambang Yunianto, Lestari, Agus Winarso. Selanjutnya di sini ada latar belakang untuk jurnal 2, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kaya akan flora dan fauna. Sebagian besar tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai tumbuhan yang berkhasiat obat. Tumbuhan berkhasiat obat yaitu tumbuhan atau bagian dari tumbuhan berupa daun, batang, buah, bunga, dan akarnya yang memiliki khasiat sebagai obat dan digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional. Salah satunya adalah salep. Salep adalah dengan bahan aktif dari tumbuhan obat diharapkan mampu menangani masalah infeksi khususnya di daerah permukaan kulit, salah satunya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini mengenai tumbuhan obat yang memiliki aktivitas antibakteri telah dilakukan sebelumnya, baik secara sendiri-sendiri tiap jenis tumbuhan maupun secara kombinasi dari beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai aktivitas antibakteri. Di antaranya adalah tumbuhan temu-temuan dari suku Zingiberaceae. Di sini ada kunyit atau Curcuma domestica, kencur atau Caempirae galanga, dan temu giring Curcuma haineanae. Kunyit mengandung senyawa aktif yaitu kurkumit dan minyak astiri, mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, anti pikun, anti racun, dan anti mikroba. Penelitian sebelumnya baik secara in vitro, in vivo, dan uji klinis membuktikan bahwa kunyit bersifat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh beberapa jenis jamur, bakteri, dan virus. Selanjutnya di sini ada formula sediaan. Untuk formula sediaannya yaitu peneliti dimulai dengan melakukan ekstraksi serbuk rimpang bahan aktif dari kunyit, kencur, dan temu giring sebagai bahan aktif pembuatan salep yang akan diuji.
Metode ekstraksi yang digunakan adalah proses maserasi menggunakan alkohol 70% sebagai larutan penyari. Setelah memperoleh ekstrak kental bahan aktif, kemudian dilakukan pembuatan sediaan salep dengan bahan aktif ekstrak kental dari ketiga rimpang di atas. Uji aktivitas bakteri dilakukan dengan dua metode, yaitu metode sumuran dan metode difusi yang mengacu pada uji Kirby dan Bauer. Selanjutnya ada hasil penelitian dan evaluasi penelitian. Uji aktivitas bakteri dengan metode difusi atau paper dish dengan diameter awal 6 mm menunjukkan bahwa secara visual ketiga jenis salep dengan bahan aktif kunyit, kencur, dan temu giring mempunyai aktivitas yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Aktivitas tertinggi pada salep dengan bahan aktif ekstrak kencur dengan rata-rata zona hambatnya 7,62 mm, salep dengan bahan aktif kunyit rata-rata diameter zona penghambatnya 6,75 mm, salep dengan bahan aktif temu giring rata-rata zona beningnya 6,00 mm, sedangkan kontrol negatif rata-rata zona bening 6,000 mm. Hal ini memberikan gambaran bahwa salep dengan bahan aktif temu giring tidak mempunyai aktivitas menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa secara in vitro maupun in vivo kunyit bersifat antimikroba yang dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan beberapa jenis jamur, bakteri, dan virus. Senyawa kurkumin yang terkandung dalam rimpang kunyit juga toksik terhadap beberapa jenis seperti Staphylococcus aureus, Micrococcus pyogenes. Analisis statistik menggunakan ANOPA satu arah dengan signifikan level 5% diperoleh p-value 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik salep dengan bahan aktif kunyit mempunyai aktivitas yang berbeda dengan menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode difusi maupun sumuran menunjukkan bahwa hasil uji kedua metode tersebut itu saling mendukung dan tidak saling berlawanan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan untuk jurnal ini, yaitu ketiga jenis salep mempunyai aktivitas yang berbeda dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Urutan aktivitas antibakteri terbaik adalah salep dengan bahan aktif kencur, kunyit, dan temu giring. Selanjutnya di sini ada jurnal yang kelima, yaitu jurnal yang keempat dari ekstrak etanol daun sirih hijau atau Piper betle. Di sini judul jurnalnya yaitu aktivitas antibakteri salep ekstrak etanol daun sirih hijau terhadap infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Farmasi pada tahun 2017 oleh Risa Laila Fitfa, Muhammad Andriwansyah, dan Anita Kumalahati. Selanjutnya latar belakang jurnal ini, yang pertama, pengobatan penyakit melalui penggunaan tanaman herbal memegang peranan yang penting pada sistem pencegahan penyakit infeksi pada masa sekarang ini. Pada beberapa negara berkembang seperti Indonesia, pengobatan tradisional menjadi salah satu sistem pengobatan primer. Pengobatan tradisional banyak dikembangkan dengan pertimbangan faktor ekonomis karena harganya yang murah dan mudah didapat, serta faktor keamanan yang dilihat dari kecilnya efek samping obat tradisional. Beberapa tanaman obat telah dikaji aktivitas antibakterinya, salah satunya adalah tanaman sirih hijau. Kajian mengenai tanaman sirih hijau sebagai antibakteri telah dibahas oleh beberapa peneliti. Seti dan Pijaya Laksmi menyebutkan bahwa daun sirih hijau memiliki kandungan tanin, saponin, dan flavonoid yang berfungsi sebagai antimikroba serta mempunyai daya antiseptik seperti halnya dengan antibiotika. Peningkatan efektivitas daun sirih hijau sebagai antibakteri juga telah dilakukan, salah satunya dengan optimasi pemilihan metode ekstraksi serta formulasi daun sirih hijau dalam bentuk sediaan fitofarmaka. Selanjutnya di sini ada formula sediaan
yaitu pembuatan salep ini dilakukan dengan membuat leburan PEG 478%, PEG 6000 22%, dan propylenglikol dilebur di atas water bath. Ekstrak daun sirih hijau dimasukkan dalam mortir hangat, kemudian ditetesi spiritus protior dan diaduk hingga menguap. Kemudian ditambahkan campuran PEG 478%, PEG 6000 22%, dan propylenglikol yang telah dilebur. Kemudian diaduk hingga dingin. Salep yang telah dihasilkan diletakkan dalam pot salep kering bebas kontaminasi. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian dan evaluasi, yaitu pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu kualitatif secara in vitro dan dilanjutkan dengan pengujian antibakteri pada salep. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa pada konsentrasi 5% ekstrak daun sirih hijau dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara optimum dengan asumsi minimum inhibition konsentrasi. Terlihat pada konsentrasi 5%, kemampuan antibakteri pada daun sirih hijau dipengaruhi oleh kandungan senyawa metabolit sekunder flavonoid, saponin, dan tannin. Flavonoid dapat berperan sebagai antibakteri melalui mekanisme perusak membran sel. Mekanisme antibakteri pada flavonoid mempengaruhi proses enzimatis bakteri dengan cara menginaktifkan enzim pada sel mikroba. Hasil uji lama kesembuhan luka setelah pemberian salep dengan konsentrasi 3, 4, dan 5% terhadap Staphylococcus aureus dengan 5 kali pengulangan disajikan pada tabel 3. Data menunjukkan bahwa terjadi perbedaan waktu sembuh pada ketiga konsentrasi tersebut. Hasil perhitungan rata waktu sembuh menunjukkan bahwa konsentrasi 3% dapat menyembuhkan rata-rata 7 hari, konsentrasi 4 rata-ratanya 6 hari, dan konsentrasi 5% rata-ratanya 6 hari juga. Konsentrasi 4% memiliki waktu sembuh dengan rata yang tidak berbeda signifikan dengan konsentrasi 5%. Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa salep ekstrak daun sirih hijau berpotensi menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Selanjutnya di sini ada tabel yang tadi telah disebutkan seperti ini. Untuk waktu sembuhnya ada di sini sudah dicantumkan pada penelitian ini. Selanjutnya untuk kesimpulan dari jurnal 4 ini yaitu hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap salep ekstrak etanol daun sirih hijau menunjukkan konsentrasi sebanding dengan kontrol positif gentamisin dengan indikasi lama kesembuhan luka tidak berbeda signifikan. Ditunjukkan oleh konsentrasi 4 dan 5% dengan rata-rata lama kesembuhan luka berturut-turut 6,20, 0,80, dan 6,0 kurang lebih 0,7 hari. Hasil tersebut sejalan dengan hasil uji LSD dan uji antibakteri terhadap Staphylococcus aureus secara in vitro. Di sini ada jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang kelima yaitu dari ekstrak daun kersen. Judul jurnal ini yaitu uji aktivitas antibakteri sediaan salep dari ekstrak daun kersen atau Muntingia calabura terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Farmasi pada tahun 2020. Penulisnya yaitu Nur Ulina Nurdianti, cucu Arum Dwi Cahya. Selanjutnya di sini ada latar belakang jurnal ini yaitu sejak lama manusia menggunakan tanaman untuk mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan penyakit tertentu. WHO merekomendasikan penggunaan tanaman obat dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan, pengobatan penyakit. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah kersen. Daun kersen berkhasiat sebagai obat batuk, peluru dahak, dan sebagai antibakteri. Zakaria tahun 2011 melaporkan bahwa daun kersen mempunyai khasiat hipotensi, antiseptik, antioksidan, antiproliferatif, dan antimikroba. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah penggunaan daun kersen adalah dengan dibuat menjadi suatu sediaan topikal berupa salep.
Selanjutnya di sini ada formula sediaan yang berisi yang pertama ekstrak daun kersen propylenglikol 1 gram, adipselanae 1 gram, paslin album ad 10 gram. Sediaan salep dibuat ke dalam 3 konsentrasi dan blanko di mana masing-masing sediaan memiliki bobot 10 gram. Untuk formulasi tanpa mengandung ekstrak etanol daun kersen, yang pertama formulasi pertama mengandung 100 mg ekstrak etanol daun kersen, formulasi kedua mengandung 200 mg ekstrak etanol daun kersen, formulasi ketiga mengandung 300 mg ekstrak etanol daun kersen. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian dan evaluasi penelitian. Hasil daya hambat yang diperoleh dari sediaan salep ekstrak daun kersen mengalami peningkatan, yaitu pada formulasi 1 mengandung 100 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambatnya yaitu 14,35 mm. Formulasi kedua zona hambatnya yaitu 16,50 mm dan formulasi ketiga zona hambatnya 19,29 mm. Hasil diameter hambat sediaan salep ekstrak daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus menurut Ditjen POM, suatu sediaan dikatakan memiliki daya hambat bakteri jika memenuhi persyaratan dengan diameter daerah hambat bakteri kurang dari 14-16 mm. Oleh karena itu, ketiga formulasi sediaan salep ekstrak daun kersen dari hasil penelitian ini sudah memenuhi persyaratan sebagai sediaan antibakteri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin terjadi seperti banyaknya larutan uji yang terserap ke dalam kertas cakram dan pengaruh dari senyawa kimia dari ekstrak daun kersen. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari jurnal 5 ini, yaitu salep ekstrak daun kersen memiliki daya antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang dibuktikan adanya diameter daya hambat. Salep ekstrak daun kersen efektif terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.